Pesantren Beling 82. Kecintaan kita terhadap guru tua semakin kuat, semakin membuat kita bahwa guru tua wajar menjadi salah tokoh yang ada di Republik ini, menjadi pahlawan nasional. Banyak generasi-generasi yang lahir dari didikan-didikannya. Hari ini saya menyatakan saya belum pernah melihat semasa hidup saya guru tua, tetapi saya melihat dari fotonya, dari ajaran-ajarannya, itu terpatri dari guru-guru al-khairat. Kecintaan kita akan semakin bertambah kuat manakala kita hari ini melihat guru tua dihina. Kalian hanya ongkang-ongkang kaki di rumah kalian ketika guru tua hari ini dihina. Kalian hanya nonton bioskop, nonton televisi, namun panggilan-panggilan yang telah mendidik anak dan generasi kalian, kalian hanya diam di rumah kalian. Maka itu akan menghilangkan keberkahan yang ada di dalam diri kalian. Karena saya yakin dan percaya bahwa satu tetes keringat guru tua terpatri dari guru-guru mereka yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi-generasinya. Tetapi manakala generasi-generasinya ketika guru tua dihina, kalian diam, maka itu adalah bagian dari kebodohan dari itu. Saudara-saudaraku, hari ini mengapa saya semakin membara, terbakar hati saya ketika guru tua dihina oleh anjing floret. Siapa namanya itu? Fuad Floret. Yang intinya pada dasarnya Fuad Floret harus dipenjarakan. Manakala Kapolda Sulawesi Tengah tidak mengindahkan apa yang menjadi salah satu tuntutan kita, pecat Kapoldanya. Sepakat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih perwakilan Komda Parigi Mautom. Silakan HPA Sigi yaitu Sarif Latadaro. Sekedar saling mengingatkan untuk semua kawan-kawan orator untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang memprovokasi, kalimat-kalimat yang menghina seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, bahwa kita sebagai Abnaul Khairat merasa sakit hati, merasa marah, merasa tersinggung dengan pernyataan Fuad Floret yang seakan-akan dia yang lebih benar daripada kita. Hari ini Komda Poso menyatakan sikap untuk meminta kepada Kapolda, meminta kepada kepolisian yang sudah hampir 2 minggu itu belum ada kabar bagaimana status dari Fuad Floret, sehingga Komda Kabupaten Poso ingin mengatakan bahwa Kapolda hari ini harus bergegas untuk menyampaikan aspirasi kita. Kalau 1 kali 24 jam Kapolda Sulawesi Tengah tidak akan menyampaikan aspirasi kita, maka jangan larang, jangan heran kalau masa yang akan turun itu bukan hanya di Kota Palu, tetapi di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah dan seluruh umat Islam yang ada di bagian timur. Kami ingin mengingatkan kepada Pak Kapolda bahwa Habib Idrus itu tidak dengan sendirian. Habib Idrus punya masa, Habib Idrus punya murid-muridnya. Semua yang hadir di tengah-tengah ini adalah para Abnaul Khairat, para murid-murid dari Habib Idrus. Sehingga sekali lagi kami dari Kabupaten Poso, Komda Kombil Kabupaten Poso ingin menyatakan sikap bahwa segera tangkap Fuad Floret, dan kalau tidak kami nyatakan bahwa Kapolda Sulawesi Tengah gagal dalam mengangkat aspirasi dari umat Islam yang ada di Sulawesi Tengah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih.
Wallahul musta'an. Wassalamualaikum. Subhanahu wa ta'ala di hati-hati umat Islam. Betul tidak? Betul tidak? Sekali lagi kawan-kawan sekalian, sekali lagi seluruh Abnaul Khairat, Habib Idrus tanpa diangkat menjadi pahlawan nasional. Habib Idrus telah diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di hati-hati seluruh kaum muslimin dan muslimat. Betul tidak? Betul tidak? Kalau betul, rapatkan barisan kawan-kawan. Rapatkan barisan, ayo. Kita rapatkan barisan. Sekali lagi serius kita sore hari ini. Karena terlihat lamban penanganan persoalan ini. Sekali lagi, rapatkan barisan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kami hari ini dengan langkah dan tekad yang sangat serius. Karena kami melihat penanganan daripada aparat hukum terhadap persoalan ini sangat lambat. Dan seolah-olah ada sebuah pembiaran terhadap perkara ini. Kami sangat menyesal. Kami datang dari Provinsi Gorontalo, kami datang dari Kalimantan, kami datang dari Ternate, ingin memberikan pesan cinta bahwa kami cinta terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ilmu yang diajarkan oleh beliau, sekali lagi, seluruh Abnaul Khairat yang sudah berada di barisan di jajaran pemerintahan saat ini berdosa jika kalian tidak bersuara. Kader rakyat yang berada di DPR tidak benar jika kemudian sebagai Abnaul Khairat yang hari ini telah duduk di DPR, duduk di parlemen, lalu kemudian tidak akan bersuara mendorong kasus ini, mengundang Kapolda kalau perlu, hearing pertanyakan kenapa Kapolda tidak mau memproses persoalan ini. Mau tidak? Mau tidak? Ada perwakilan parlemen, ada perwakilan Khairat di parlemen, ada? Ada tidak? Kalau mengaku orang Al-Khairat berada di parlemen, bicara, sampaikan hak Abnaul Khairat, sampaikan hak umat Islam, sampaikan hak ulama yang hari ini telah dicabik-cabik, telah dilakukan pelecehan besar. Sekali lagi Mas Aksi, kami ingin sampaikan, jika sore hari ini tidak dituntaskan, tidak ada jalan ke depan. Kita dorong kembali, Mas Aksi, kita dorong, Mas Aksi, kita dorong, Mas Aksi, ayo Mas Aksi, Mas Aksi, kawan-kawan, terpimpin kawan-kawan. Iya, betul. Semua komando ada di tangan Korlap dan Wakorlap. Iya, komando ada di tangan Wakorlap. Korlap. Iya. Perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sudah ada. Kami mengharapkan kepada tim negosiator, kami mengharapkan semua masa aksi hari ini, tim negosiator, jangan ada kompromi, jangan ada kompromi. Kami datang ke sini menyatukan sikap, bagaimana anggota DPRD, ketua DPRD. Ya, terima kasih. Santri Kita Beling malam hari ini 82. akan mengulas dan mengupas motif dibalik gugatan tanpa kata maaf secara serentak dan serempak yang ada di daerah Palu, Sulawesi Tengah, didukung oleh sebagian kecil dari Ternate dan begitu pula Kalimantan Utara, dan disokong oleh Maluku, ya, baik yang ada di Ambon dan sekitarnya. Kita selama ini masih dibutakan oleh tujuan di balik semua ini, sehingga tidak mampu melihat secara adil, tidak bisa menerima nasihat kebaikan dari sesama kawan, dari orang-orang yang dianggap tidak pro dengan mereka, Abnaul Khairat yang ada di Palu sana. Ini merupakan presiden buruk bagi kita,
di mana sesama anak bangsa mau diadu domba dengan propaganda, ya, yang sebenarnya hal itu tidak seberapa, tapi dianggap sangat-sangat besar ya nilainya. Kecil tapi dibesar-besarkannya. Ini tidak disadari oleh kawan-kawan kita, Abnaul Khairat yang generasi pertama dan kedua. Kalau Abnaul Khairat, alumni Al Khairat yang lulusan generasi ketiga, keempat ini masih bisa menerima masukan-masukan dari kita, bahwa kita ini tidak boleh serta-merta mengkultuskan sosok orang per orang, siapa saja, tidak hanya guru tua, tapi juga guru muda, tuan guru, syekh, ya ustadz, guru ngaji, kiai, ustazah, bunyai, dan sebagainya. Tetapi ini sungguh di luar dugaan kita, ya. Ada gugatan yang sudah kami sertakan di bawah link video kita, yang berisi tulisan dan disebarkan oleh sebuah media, ya. Ini kita baca bersama isinya dari www.sambar.id. Nyatakan perang kepada Fuad Pleret. Jadi ini mohon nanti panjenengan simak bersama isinya seperti apa. Seakan-akan saya sendiri kurang percaya ini berasal dari Panglima Gal atau Kiai Haji Hussein Habibu namanya, Garda Al Khairat, Gal namanya, Garda Al Khairat. Sambar.id, Palu, Sulteng. Ujaran kebencian dan pelecehan yang dilakukan oleh Pak Fuad Pleret pada pendiri Al Khairat, Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal akrab disapa Guru Tua, yang menyamakan dengan binatang, mengundang reaksi seluruh elemen mencintai sosok Guru Tua yang telah memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Ini keluar dari lisannya, ya, Kang Mas, ya, Kiai Haji Hussein Habibu, dituliskan, ya, oleh media ini dengan tulisan yang bisa kita simak bersama. Ini sebenarnya bukan ujaran kebencian, tetapi tes ombak saja. Tapi karena ada dukungan penuh dari Robitoh Alawiyah, ya, dengan masukan-masukan yang dibesar-besarkan, ditambah-tambahkan, sehingga ibarat bara ditiup angin semakin membara. Api yang sebenarnya kecil menjadi besar, ya, volumenya. Ini disampaikan oleh Panglima Garda Al Khairat yang mengatakan menyamakan Guru Tua dengan seekor binatang, atau bahasa Arabnya itu kirdun, bahasa Melayunya yang dengan tahu sendiri. Terus Gus Fuad Pleret sendiri sudah minta maaf antar sesama saudara. Beliau, Gus Fuad Pleret, menyadarinya bahwa tidak mungkin, ya, beliau memusuhi saudaranya, yakni alumni Al Khairat Palu dan sekitarnya. Tetapi ucapan tulus permintaan maaf itu tidak dihiraukan oleh mereka. Dan bahkan beberapa hari yang lalu Gus Rifki
Zulkarnain mengatasnamakan Gus Fuad Barat meminta ya para alumni Abnaul Khairat sana untuk duduk bersama tabayun, duduk bersama dalam membahas kebangsaan, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, sifat nasionalisme kita ya, bangun bersama. Terserah tempatnya di mana, yang penting tidak di Sulawesi sana, mungkin di Mabes Polri ya. Tapi apa tanggapan dari GAL ya, Garda Al Khairat bersama dengan kawan-kawannya? Tetap kekeh menolaknya dan bahkan mengompor-ngompori para tetua suku-suku yang ada di sana, termasuk Kaili. Ada sidang adat juga, dan itu disebarluaskan dengan propaganda melalui channelnya Dek Hanif Alatos dan channelnya Mas Rizik Syihab. Memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Kita mengakui, saya tidak mengingkari bahwa jasa Sis Al-Jufri itu ya besar, ada di sana. Cuma kebesaran jasa beliaunya tidak serta-merta kita harus mengkultuskan berlebihan kepadanya. Sudah kami sampaikan pada beberapa pertemuan kami yang lalu bahwa kepada Rasulullah saja loh, kita tidak boleh hulu, tidak boleh itrah. Siapa yang perintah itu? Allah. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan, aku ini manusia biasa seperti kalian. Tuhan kamu dan Tuhanku sama. Begitu juga hadis Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin ana abdun fakulu abduhu ya Rasul. Aku iki hamba dan utusan Allah. Itulah sifat asli Kanjeng Nabi. Lah, terus ditarik ke Sis Al-Jufri, apalagi gitu. Ya kita juga tidak boleh kiai-kiai di luar Sulawesi, misalkan di Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Maluku dan sekitarnya semua, Baruna, ya tidak serta-merta mengkultuskan tuan gurunya, syekhnya dan lain sebagainya, tenggunya, enggak, sama-sama. Terkait dengan hal penistaan yang disampaikan oleh dosanya langsung Fuad Barat itu, Presiden Panglima Garda Al Khairat atau GAL, Kiai Haji Hussein Habibu mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Barat. Ini ada motivasi apa? Kami bisa membacanya. Ini pasti perjuangan yang luar biasa agar Sis Al-Jufri tidak gagal, ya, gol menjadi pahlawan nasional kita. Mendapat dukungan yang kuat dari RA dan para habib lainnya yang memang sudah membawa bara dendam benci dengan kita, yang mengingatkan mereka, meluruskan akidah syariah, begitu juga sufiahnya. Lalu memperalat kawan-kawan dari Abnaul Khairat. Tapi kawan-kawan Abnaul Khairat ini tidak mampu membaca sinyal dari mereka RA, padahal tujuannya adalah untuk mengadu domba kita dengan propaganda yang luar biasa, perang media, ya, proxy war-nya diterapkan di mana-mana. Ya ini, apalagi Kiai Haji Hussein Habibu ini termasuk generasi tua, dalam arti generasi pertama, masih mengalami beliau Sis Al-Jufri dalam memperoleh ilmunya. Ya, ini ia juga menyuruhkan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan Indonesia Timur atau Timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al Khairat di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Jawa dan Sumatera, menyuruhkan jihad pada Fuad Barat. Lah, inilah pendidikan radikal. Jihad seperti apa?
Kang Mas Kiai Haji Husain Habibie, sadarlah Kang Mas, Anda itu manusia, Anda bukan seorang dewa. Mengangkat fatwa, mengadu domba antar sesama anak bangsa Indonesia bagian timur dan Jawa, dengan gerakkan semua untuk jihad pada memerangi sesama saudara, khususnya Kang Mas Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret. Dalam hal ini ya, kalau memang Gus Fuad Pleret salah, saya akan menyalahkan. Beliau kan sudah meminta maaf kepada kalian. Terus apa yang kalian minta lagi? Diajak tabayun juga kalian tidak mau. Apa motivasi Anda? Wahai Kang Mas, ya, Husain Habibie, jenengan bukan Habib tapi namanya Habibu. Ya, tolong. Saya selaku Panglima Garda Al Khairat menyerukan resolusi jihad atas pernyataan biadab. Loh, ini loh. Ini dibesar-besarkan ya, ini loh. Ini loh. Ini namanya dibesar-besarkan oleh Fuad Pleret dan konco-konconya atas penghinaan terhadap guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Dufri dengan kata-kata monyet, tegasnya. Ini ibarat mata itu, bahasanya itu buta sebelah. Nggak bisa melihat secara utuh dalam menelaah. Ketika malam harinya, ketika live podcast, live streaming dengan Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret langsung, beberapa hari berikutnya Kang Mas Muhammad Rizieq langsung kan mengatakan monyet-monyet, jenderal monyet, PWLS monyet, semua pendukung Kiai Imad itu monyet semua. Bener kan apa yang kami katakan? Terbukti kan? Terus apa kritik Anda terhadap Mas Rizik Syihab? Sebelum itu sudah ada ucapan yang tak beretika, bertata krama yang disampaikan oleh lainnya yang sudah kami sertakan di link ya di bawah video kita ini. Ya, kita simak bersama. Kita simak bersama, lebih kejam mana ya? Lebih kejam mana? Ayo kita simak bersama. Kita ini manusia yang beragama, berbudaya, ya. Punya akar sejarah yang sama. Sesama anak bangsa, apalagi sama agamanya, Kang Mas. Presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ini kita harus sumet loh, bukan saya ya. Tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan deket sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kera sama monyet itu sama. Ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, Loh, ini loh. guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ya kan? Deket pejabat. Simak sampai selesai, para pemirsa dan pendengar semua yang pro dan yang kontra kita. Ini sudah lama. Tidak hanya di Bahar Sumet saja. Yo sekelas ketua RA anjing-anjing keluar semua. Ya ini terus bagaimana gitu loh. Berarti ya Kang Mas Ketua Garda, Panglima Garda Al Khairat itu tidak melihat dengan dua mata. Apalagi mata batin dan lahirnya lengkap semua, tidak. Nah ini Kang Mas, ayo dengarkan apa yang kami sertakan dalam video kita ini. Gitu loh Kang Mas. Saya hanya mendamaikan, ya. Karena apa? Gus Fuad Pleret juga tidak ngajak perang. Hanya sebuah kritikan. Dan sudah ada kata permohonan permaafan. Ya. Terus juga ngajak untuk tabayunan. Ya.
Terus diminta seperti apa? Kalau malah ngajak jihad, ya, mau ngajak jihad, saya kira alumni Al-Khairat itu cerdas-cerdas semua ya, elegan seperti lulusan Gontor gitu. Saya kira seperti itu, dengan jawaban yang indah ya, dengan jawaban yang profesional ya, seorang yang terdidik ya, berakhlakul karimah ya. Akan membuktikan dengan data-data dan fakta yang ada. Saya kira seperti itu, tapi ternyata seperti ini kualitasnya. Lah ini bagaimana? Saya masih belum mengumumkan supaya generasi sekarang dan yang akan datang itu tidak usah menyekolahkan anaknya di Al-Khairat. Saya tidak ngomong seperti itu. Belum ngomong seperti itu. Kecuali Abnaul Khairat mau memperbaikinya. Ya saling menasihati bersama, begitu loh, gitu. Nah ini loh, kata-kata monyet lah, ngrungokno, tidak mendengar ini namanya, ya. Lah kalau yang dari saudara-saudara, kakak-kakak kita dari suku Kaili, suku adat yang kemarin sidang itu ya, ada yang ngomong mau menggal kepala imam, ya ini namanya omongan apa itu? Ini kok sama ya seperti di Rizik Sihab sana. Itu saya kadang-kadang itu ya heran itu loh.